بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditetapkan untuk kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika Umar bin Khattab, salah satu khulafaur rasyidin, didatangi oleh 3 orang pendeta. Pendeta ini ingin bertanya kepada Umar. Kata 3 orang pendeta ini, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami akan masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa, maka kami akan mengatakan bahwa dakwah Rasul itu atau Muhammad itu hanya bohong saja. Jadi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh 3 orang pendeta ini, banyak sekali pertanyaannya itu, tapi mari kita beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh para pendeta. Di antaranya, kapan pintu langit itu akan tertutup dan kapan akan terbuka? Ini pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh pendeta itu. Lalu dia bertanya lagi, tahukah kamu kuburan yang berjalan di muka bumi ini? Kemudian dia bertanya lagi, tahukah kamu tentang 5 makhluk Allah yang tanpa dilahirkan? Kemudian dia bertanya lagi, tahukah kamu makhluk Allah yang memberikan nasihat tapi dia bukan manusia dan juga bukan jin? Kemudian dia bertanya lagi, tahukah kamu anak muda yang diberi keistimewaan oleh Allah, yang mereka itu saking kuatnya mempertahankan akidahnya sehingga dia meninggalkan kekuasaan yang diberikan kepadanya? Apa kata Umar? Kalau aku ini, jar Umar, amun dilawan ibu banikam betampar, kira-kira banikam ini kurang. Karena Umar itu kan memang terkenal jagau kelahi di waktu itu kan. Tapi jar Umar, kami diisi juga orang nang harat, nang pintar, nang hebat. Bolehlah kami hadirkan. Ujar pendeta itu, silakan panggil saja. Jadi Umar memanggillah Salman Al-Farisi. Salman, tolong panggilkan Ali. Akhirnya dipanggil Sayyidina Ali, maka datanglah Ali. Maka diajukanlah beberapa pertanyaan tadi oleh para pendeta itu, diulang kembali. Apa yang mau kalian tanyakan? Apa kata pendeta tadi? Kapan pintu langit itu akan tertutup? Oh, gampang saja, kata Sayyidina Ali. Pintu langit itu akan tertutup ketika manusia melakukan asyirku billah. Jamaah sekalian, ketika kita melakukan syirik kepada Allah, maka segala amal kita akan ditutup dan tidak diterima oleh Allah. Ditutup pintu langit, tidak diterima lagi segala amal ibadah kita apabila kita melakukan dan mensekutukan Allah. Karena syirik itu adalah inna syirka la julmun ajim. Makanya Luqman menasihatkan kepada anaknya, salah satunya adalah jangan syirik, jangan mensekutukan Allah. Jemaah sekalian, memang berbicara tentang syirik ini memang sangat hati-hati. Bahkan syirik itu kan, kalau Nabi menggambarkan itu seperti halnya semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, kemudian berjalannya di malam gelap gulita. Jadi sangat sedikit sekali kita hati-hati. Contoh, ketika kita sakit, kita minum obat,
maka waduh, jika kada minum paramek, kada ampe sakit kepalaku, tidak berhenti. Maka ketika ini kita ucapkan, sesungguhnya kita berada di dalam posisi sudah mensekutukan Allah. Harusnya alhamdulillah Allah telah menyembuhkan penyakit kita. Tidak hanya melalui itu, kalau Allah ingin menyembuhkan penyakit itu, kalau toh dokter juga yang kita anggap yang menyembuhkan penyakit kita, maka itu juga bagian dari syirik kepada Allah. Jelas bahkan kalau Nabi kan merumpamakan seperti hanya tidak terlihat syirik itu yang kita, dan itu sering kita lakukan. Bahkan ketika kita mendengarkan panggilan azan, yang hakikatnya panggilan azan itu adalah panggilan Allah yang dikumandangkan oleh muadzin, berapa banyak dari kita menomorduakan panggilan itu, mendahulukan rapat yang kita lakukan, bahkan mungkin mendahulukan panggilan telepon yang kita lakukan. Banyak sekali hal-hal itu, hal-hal yang kecil sekali yang kita sering lakukan. Bagaimana caranya supaya pintu langit itu bisa terbuka? Maka yang kita lakukan adalah dengan melakukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bertauhid, mengesahkan Allah. Dan kita tahu itu sebenarnya. Bahkan kita sering mengatakan kul huwallahu ahad, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu hanya yang esa. Ayat ini kan turun ingin mengkanter orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad, Tuhanmu itu rab. Qul a'udzu birabbil falaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Tuhan kamu itu cuman Rabb, kami sama. Tuhan kami Rabb juga. Maka apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau toh ada yang selain itu, maka itu bukan Tuhan. Tuhan tempat kita bergantung, tapi kita masih tetap selalu ketakutan. Bahkan kita mungkin lebih takut dengan hantu daripada dengan Tuhan. Kalau kita berjalan di tengah malam sendiri, kira-kira kalau kita mendengar suara hihihi, itu mungkin akan lari kita. Takut yang tidak beralasan, bahkan mungkin ada yang mengerjai kita saja. Nah, inilah membuktikan bahwa kita itu sebenarnya lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Hujan mungkin kita takut, kalau pina sakit akhirnya tidak ke masjid, artinya takut dengan hujan. Banyak sekali persoalan-persoalan itu, bahkan kita takut dengan atasan kita ketimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya yang cerita Ashabul Kahfi itu kan saking ingin mentauhidkan Allah, mereka rela meninggalkan jabatannya. Padahal 6 orang pemuda itu kan penasehatnya raja, 3 di kanan, 3 di kiri. Tapi karena persoalan, ini sebenarnya ceritanya yang pertanyaan yang terakhir. Tapi karena persoalan, sang raja ini karena pernah sakit juga, sama seperti dengan Fir'aun. Akhirnya dia bertanya dengan rakyatnya. Kalian kan tahu nggak siapa kira-kira orang yang kada pernah sakit itu? Ya para rakyatnya mengatakan bahwa yang tidak pernah sakit itu cuma Tuhan. Berarti kalian siap gak mengakui aku sebagai Tuhan? Dan nanti kalian akan kuberikan kemewahan kalau mengakui aku sebagai Tuhan. Itu terjadi, jamaah sekalian, di kalangan kita sekarang itu. Rela mengejar kemewahan, bahkan rela mengejar kedudukan dengan melakukan arasy wal murtasi, dengan melakukan sogok. Karena dia beranggapan dengan dia jadi pejabat, dengan dia jadi bupati dan sebagainya itu, maka itulah kemenangan bagi dia. Tapi bahkan dia tidak tahu bahwa ada kemenangan yang lebih abadi, yaitu ketika kita menghadap Allah dan diberikan surganya Allah. Yang 6 orang tadi kan akhirnya
melihat seperti itu kumpul mereka. Kata mereka, aneh raja kita ini mengaku dirinya Tuhan, kenapa masih minta nasihat dengan kita? Tuhan kau minta nasihat? Nah, akhirnya mereka meninggalkan rajanya itu. Itu ceritanya Ashabul Kahfi itu kan seperti itu. 6 orang tapi ketika seterusnya bertemu dengan satu orang pengembala domba yang dikawal oleh seekor anjingnya. Dan yang bertanya di mana tempat berlindung, akhirnya 7 dengan pengembala ini dan seekor anjingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pintu langit akan terbuka apabila kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dijanjikan oleh Rasul, kalau ingin masuk surga cukup mengucap 2 kalimat syahadat, yakin sampai matinya. Bahkan ada cerita di zaman Rasul itu kan seseorang perempuan yang ingin mengakui bahwa dia telah berzina. Rupanya karena hilaf, tapi dia yakin bahwa itu adalah kesalahan terbesar. Maka datang dia kepada Rasulullah. Jujur dia mengakui dirinya bahwa dirinya telah melakukan, minta dirajam. Kaget para sahabat, luar biasa ini. Kalau ada orang yang begitu sekarang ini aman kira-kira dunia ini. Tapi kata Rasul, kamu kan masih hamil. Nanti tunggu sampai melahirkan. Ketika melahirkan datang lagi, ya Rasul saya sudah melahirkan, tolong saya dirajam. Kata Nabi, anakmu masih kecil, susui dulu dia sampai 2 tahun kan. Sampai dia selesai memperoleh susu dari ibunya. Bayangkan jamaah sekalian, ada orang yang begitu. Kalau di sekarang ya disuruh pergi dulu udah kabur. Masa melahirkan 6 bulan, masa menyusui 2 tahun. Orang kan jangan seperti itu. Kalau sekarang jangankan bilang terus terang bahwa saya mencuri, korupsi, sudah melakukan korupsi bermiliar-miliar saja kabur kan. Ini ada seorang perempuan mengakui bahwa dirinya telah berzina dan minta dirajam oleh Rasulullah. Dan Pak, ketika dia sudah besar, nih sudah besar anakku, sudah bisa tidak menyusu lagi, dia tetap minta dirajam. Tapi ketika dirajam, apa kata Rasulullah? Andai kata iman orang Madinah ini ditimbang dengan iman yang perempuan dirajam ini, lebih berat dia daripada orang sekotaan. Ini jamaah sekalian, keyakinan ketauhidan bahwa ketika kita melakukan perbuatan salah itu harusnya di samping kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah meyakini bahwa kita ini bertuhan kepada Allah. Kita meyakini Allah Samad, bahwa Tuhan kita yang tempat bergantung itu hanya Allah, tidak lain dari itu. Tapi kita masih ketakutan. Ketakutan di penjara, ketakutan ketika kita menyampaikan bahwa ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita tetap takut. Kalau padahal kita takut melihat misalkan pimpinan kita melakukan korupsi, takut kita kalau dipecat, takut kita kalau tidak mendapat jabatan dan lain sebagainya. Ya, contoh yang di depan organisasi kita, bagaimana Buya Hamka membela kebenaran, gak mau menandatangani tentang orang kawin yang berbeda agama, akhirnya beliau rela dipenjara demi mempertahankan, demi menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Nabi Yusuf, karena memang hanya bergantung kepada Allah, ingin menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, penjara lebih dipilih, tapi akhirnya menjadi raja. Tapi bagaimana posisi terbalik, karena mungkin dunia ini sudah mau kiamat, orang menjadi raja dulu baru dipenjara. Dan itu tidak hanya 1-2 orang, beratus-ratus orang sudah di negeri ini yang begitu. Mampukah kita sebagai organisasi, sebagai lembaga yang misi utamanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang misi utamanya ijtihad dan tajdid, untuk melakukan itu? Ya betul, kalau dakwah itu adalah bil hikmah, maka digembar-gemborkan kita adalah organisasi yang ingin berada di tengah-tengah. Islam yang di tengah, Islam yang moderasi. Tapi betulkah itu?
Apakah kita ketika berada di dalam posisi di tengah-tengah kemungkaran kita tetap berada di tengah-tengah? Harusnya kan ketika kita berada dalam posisi melihat kemungkaran kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Tapi bukan berarti harus langsung pukul ataupun langsung tembak. Kita punya kekuasaan, berapa banyak orang muslim kita yang menjadi aparat penegak hukum, tapi toh ternyata mereka sendiri yang melakukan kemungkaran itu. Oleh karenanya kita senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi apa yang terjadi di pemuda Al-Kahfi itu kan sama seperti itu. Jadi rahmat Allah itu jauh lebih baik dari segalanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kalau sudah rahmat Allah yang datang, tidak usah khawatir, semuanya akan beres. Rezeki kadang mesti harus kita jadi pejabat, rezeki kadang mesti kita harus jadi tentara, harus jadi polisi, harus jadi hakim dan sebagainya. Tidak itu. Tapi apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas ini janji Allah ini pasti bagi orang yang bertakwa, satu akan diberikan jalan keluar sesulit apapun, pasti akan dikasih. Dan kalau toh kita anggap itu berat, tidak mungkin Allah itu mengasih cobaan kepada kita itu di luar kemampuan kita. Pasti Allah tahu bahwa kita ini mampu, dan itulah ujian keimanan kita. Ya kalau iman naik turun itu ya karena persoalan dunia ini, karena persoalan hiruk pikuknya dunia, karena persoalan godaan dunia inilah yang membuat iman kita itu turun naik. Yang membuat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kadang-kadang harus kita hanya simpan di dalam hati, tidak kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita ucapkan itu terkadang-kadang hanya di mulut kita saja. Padahal tasdiqum bil qalbi wa ikram bil lisan wa amalum bil arkan. Tidak hanya kita ucapkan, tidak hanya kita yakini di dalam hati, tapi bagaimana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kita wujudkan. Ketika kita mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang lain-lain. Saya ingat betul, karena saya sering dengar di sebelah rumah waktu kecil. Kata-kata diucapkan oleh orang Banjar terkenal sekali dengan Guru Ijai, tapi itu tidak diamalkan. Apa kata beliau? Ketika kita melakukan sesuatu, itu jangan sampai kita menduakan kata selain mudah-mudahan Allah ridho. Tapi apa yang terjadi? Mudah-mudahan kita dapat juga syafaat dari guru. Nah, mudah-mudahan dengan menaruh foto Sidin dan sebagainya itu, padahal itu ceramah Sidin dari sejak saya masih kecil. Saya masih ingat itu karena saya dengar sebelah rumah tiap pagi. Bila sudah selain dari Sidin ada embel-embel mudah-mudahan Allah ridha, lawan dari Sidin, bila ada sudah lawan supaya itu sudah tidak lagi memurnikan Allah, berarti ada yang meridhoi yang lain. Karena bila Allah itu ridho, semuanya pasti akan ridho. Ya Allah yang ridho, masa manusia nggak ridho? Tapi dalam kenyataannya jamaah sekalian kita melihat sangat miris. Tapi itulah tantangan dakwah kita, bagaimana menegakkan la ilaha kalimatillah, bagaimana menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini bisa kita tegakkan, kita dakwahkan. Yang sulit itu kadang-kadang mendakwahkannya di kalangan kita sendiri. Berapa banyak orang yang misal selamatannya di samping masjid, dan itu saya temukan kampung saya itu. Tapi ketika pelaksanaannya itu setelah sholat maghrib sampai ke isya, padahal yang datang itu beratus-ratus orang. Tapi yang ke masjidnya tetap yang seperti ini, yang 10-15 orang. Yang lain apa? Lewat. Padahal panggilan Allah, panggilan manusia didatangi, tapi panggilan Allah tidak.
Karena panggilan itu ada embel-embelnya. Saya sering katakan kalau kita memanggil orang niatnya untuk makan aja, ngapain? Orang Banjar tuh menghabisi bara saja. Karena niatnya makan. Karena niatnya berdoa kada. Baik makanan itu, saya sering sampaikan, baik makanan ini kita antar ke panti asuhan, ke anak yatim, lebih besar pahalanya. Saya ingin merubah itu, ditentang. Saya bahkan ingin pelan-pelan, karena dakwah ini kan tidak bisa yang harus berhikmah. Pak Ustadz, Pak Guru, kayak apa, amun ada terjadi orang meninggal, cobalah selamatannya itu di masjid aja. Dari maghrib sampai isya, terus begitu. Kampung kita ini kita budayakan begitu. Saya ingin supaya masjid itu jadi penuh. Nggak apa-apa lah itu dulu mereka laksanakan, tidak apa-apa. Tapi masjidnya ini dulu penuh. Oh tapi saya dianggap salah, bahkan dimarah-marahi kan. Saya tidak menganggap kegiatan itu salah dulu, tapi ingin mengajak supaya kita ke masjid dulu. Ya akhirnya masjid itu ya tetap begitu-begitu. Kalau zuhur 1 orang, 2 orang, kadang-kadang imamnya sama anak-anak. Berapa tahun saya di situ mencoba seperti itu dan sebagainya, ya tapi tetap saja. Oleh karenanya tantangan dakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar pintu-pintu langit itu terbuka memang sulit dan agak berat. Betul kamu Ali, ujar para pendeta itu. Lalu kira-kira makhluk yang selain jin dan manusia bisa memberikan nasihat? Oh gampang itu, ujar Ali. Sekalinya semut. Kan kita sering cerita Nabi Sulaiman ketika lewat, maka Raja Semut, "Hei rakyatku, ayo pinggir. Ini tentara Sulaiman mau lewat. Nanti kita terinjak-injak." Tapi karena Nabi Sulaiman beliau mengerti, beliau berhenti. Berikutnya pertanyaan para pendeta tadi adalah kira-kira siapa-siapa yang tidak dilahirkan tanpa orang tua? Oh banyak, jar Ali. Nabi Adam, Hawa, tidak ada orang tuanya, lahir dia. Artinya tanpa proses kelahiran. Kemudian ada lagi untanya Nabi Soleh. Unta Nabi Soleh itu kan keluar dari batu, yang pernah sering saya ceritakan di asbab menuju surah As-Sam itu. Tapi itu pun umat Nabi Soleh masih tidak percaya. Kalau ikan memang betul-betul Nabi, keluarkan unta tuh dari batu tuh. Tapi keluar unta itu, apakah mereka beriman? Tidak. Bahkan mereka bunuh untanya itu. Akhirnya mereka mendapatkan azab juga dari Allah. Yang keempat, ularnya Nabi Musa. Karena tongkat yang menjadi ular tanpa proses kelahiran di zaman Fir'aun. Yang kelima adalah kambingnya yang menggantikan Nabi Ismail ketika mau disembelih Nabi Ibrahim. Dari cerita ini saja beberapa pendeta tadi sudah masuk ke dalam Islam. Artinya kebenaran cerita-cerita itu sebenarnya sudah ada juga di dalam kitab-kitab mereka. Mereka tahu. Bahkan mereka juga tahu tentang kerasulan bahwa Nabi Muhammad itu nanti akan datang sebagai Nabi akhir zaman. Tapi ego mereka, karena kebiasaan Nabi dan Rasul itu lahirnya dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi, mereka nggak mau kok ada Nabi dari yang selain bangsa mereka. Akhirnya mereka tidak mengikuti. Padahal mereka tahu kebenaran itu. Tapi inilah tantangan dakwah. Tidak hanya itu. Dakwah Nabi itu kan keluarganya sendiri saja menolak. Bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal itu menolak dakwah Rasul. Rasul aja berdakwah ditolak, apalagi kita yang sekarang ini. Bahkan yang menjadi tantangan yang menolak dakwah kita itu kadang-kadang dari kelompok kita sendiri. Al-Islam mahjubul muslimin. Yang menolak, yang menentang dakwah kita itu ya yang paling berat itu dari kelompok Islam sendiri. Kenapa kita tidak mau? Karena kalau kita berdebat tentang itu, akhirnya kita pecah. Inilah mungkin hikmahnya Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hadi ahsan."
Jadi inilah tantangan dakwah itu ketika kita ingin menyampaikan kebenaran tauhid itu, ketika kita ingin meluruskan yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah itu seperti apa, ketika kita ingin meluruskan yang dimaksud dengan mensekutukan Allah itu seperti apa, maka tantangannya jauh lebih berat. Karena yang melakukan itu adalah dari kelompok kita sendiri, dari umat Islam. Kalau dengan orang lain jelas jamaah sekali hitam putihnya. Kalau kita berdakwah dengan orang yang di luar Islam itu jelas. Tapi sekarang bagaimana kita ini ingin meluruskan kawan-kawan kita sendiri, umat kita sendiri. Ini jauh lebih berat. Karena prosentasenya lebih besar daripada kita yang ingin menegakkan, meluruskan ajaran Islam itu. Apalagi persoalannya ewuh pakai wuh, tidak enak dan lain sebagainya. Ini berat. Bahkan di intern sendiri, di pengurus sendiri misalkan kalau terjadi itu berat sekali. Dan itu bahkan mungkin akan dimusuhi. Nang kayaknya aja paharatnya, nang kayaknya yang rajin ke masjid. Ketika kita mengatakan kenapa pengurus kita ini banyak yang tidak ke masjid, berat yang seperti itu. Karena memerlukan kesadaran. Kenapa rajin kita ikut rapat tapi ke masjid enggak? Bahkan setelah rapat sudah menjelang zuhur pulang ke rumah karena ada kegiatan lain. Terjadi enggak itu? Terjadi. Tapi inilah tantangan kita. Kalau kita itu jadikan sebuah konfrontasi, maka nanti enggak ada lagi yang mengurusi. Ya kita akhirnya, mereka kan lain bidangnya, mereka kan ada bidangnya sendiri, ini dan lain sebagainya. Ini persoalan. Akhirnya masuk Islam 2 orang, tapi yang terakhir tidak mau masuk Islam sebelum dikisahkan tentang Ashabul Kahfi tadi. Tapi kalau kita ceritakan itu sangat panjang sekali. Ya tadi sedikit sudah saya singgung tentang pertanyaan terakhir tentang pemuda tadi. Ya sejarahnya itu 6 orang dan dia sebenarnya adalah penasehat raja, tapi karena tidak sejalan, ya tadi hati-hati kita. Kita ini kalau sudah ketinggian kekuasaan, kita ini padahal asalnya pemimpin, tapi karena kita pehebatnya dianggap apa dan sebagainya, akhirnya kita ingin berkuasa. Saking kekuasaan kita tidak ada yang mengalahkan, akhirnya mengkultuskan. Tapi yang terjadi sekarang tidak hanya mengkultuskan, tapi dikultuskan. Saking sidin hebatnya, mungkin sidin keramatnya banyak dianggap begitu, akhirnya dikultuskan. Nah, makanya yang pemuda ini, jamaah sekalian, singkat cerita itu kan ketika mereka bangun karena dianggap baru saja tidur, mereka kan ketika pergi dari istana tadi meninggalkan hartanya semua ini, mereka hanya sempat menjual kurma dan hasilnya 3 dirham. 3 dirham itulah yang mereka bawa ke dalam gua itu. Gua itu kebetulan tidak dilihat karena dilindungi oleh air terjun. Kemudian berabah-rabah di situ, taguring bahasa kita. Kiranya sebentar, tapi bangun, ketika bangun aduh lapar parut. Kita kan biasanya kalau bangun tidur tuh lapar, pengen cari yang minimal minum air. Akhirnya si Tamlika pimpinannya datang ke sana ke kota, ingin beli roti buat makan kawan-kawan, tapi dia lihat pintu gerbang udah beda, kemudian dia belikan roti, orang bingung. Apa ikam nih jadinya? Ini uang lama nih. Ini bisa dihargai 5% saja sudah. Ini akan dibeli dengan nilai yang mahal karena ini uang bersejarah. Akhirnya dilaporkan, sampailah ke raja. Kebetulan rajanya itu sudah beriman, sudah muslim, sudah melewati bahkan Nabi Isa, setelah Nabi Isa. Akhirnya dibawa dia tunjukkan sampai tunjukkan kepada tempat dia yang ternyata masih ada sesepuhnya yang masih hidup, sudah tua renta. Apa kata orang tua itu? Oh ini nenek moyang kami ini. Ini dulu yang begini-begini, yang menentang raja dan dengan kokoh keimanan. Akhirnya apa? Diangkatnya, dieluk-elukan. Karena orang tidur sekian ratus tahun,
bangun kan dianggap orang sakti. Apalagi sekarang, orang sekarang ada yang mati suri aja sudah dianggap orang hebat, orang sakti, macam-macam kan gitu. Akhirnya dikultuskan, oh datang situ minta banyu guru ini dan lain sebagainya. Ini tuh di masyarakat kita begitu. Tapi kalau kita luruskan, oh ini syirik apa? Pukuli orang kita. Akhirnya sampailah hendak mengambil kawan-kawannya. Tapi kata apa Tamlika, bubuhan sampean tunggu di bawah sini aja. Saya aja yang masuk. Saya mau ngantar roti ini. Ketemulah dengan kawan-kawannya itu. Kemudian apa diceritakan oleh Tamlika seperti ini. Tapi apa kata kawan-kawannya? Kita ini sudah diselamatkan oleh Allah. Kita tidak mengikuti raja yang zalim. Bahkan Allah lindungi dengan menyelamatkan kita tidur seperti ini. Lebih baik kita bermohon saja kepada Allah supaya gua ini ditutup dan tidak diperlihatkan. Akhirnya mereka bermohon. Cuma ini kada jelas riwayatnya, kalau di dalam Al-Quran juga tidak diceritakan. Ada beberapa pendapat yang seperti itu. Akhirnya tidak bisa berminggu-minggu, berhari-hari tidak diketemukan. Kecuali sekarang ya katanya diketemukan guanya Ashabul Kahfi itu. Jamaah sekalian, akhirnya barulah masuk Islam pendeta yang terakhir. Karena dia tahu betul bahwa ternyata cerita itu juga diceritakan di dalam Injil, cerita Ashabul Kahfi. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa apa yang dilakukan 3 orang pendeta ini bertanya kepada Umar, kemudian Umar yang seorang Amirul Mukminin. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Seorang presiden tidak malu bahwa dia itu nggak bisa. Kalau kita kadang-kadang bisa bisa. Tapi seorang Amirul Mukminin dia tidak malu bahwa dia itu tidak bisa. Maka dia memanggil yang lebih pandai yang bisa menjawab pertanyaan itu. Maka dia panggillah Ali. Karena Ali itu memang termasuk anak muda yang paling cerdas. Karena Ali ketika ditawari oleh Nabi pengen harta atau ilmu, Ali mintanya ilmu. Sampai 3 kali ditanya oleh Rasul, Ali tetap mintanya ilmu. Makanya Ali termasuk salah seorang sahabat yang tidak kaya, yaitu termasuk Umar juga begitu kan. Raja, presiden, ada yang bajunya cuma 2 makan betambal. Kalau kita sekarang, adakah presiden yang bajunya betambal? Kan tidak ada. Ya makanya Thomas Merton di bukunya Mistisisme abad 21 itu mengatakan dunia ini atau negara umat ini tidak akan bisa menjadi satu atau menjadi damai atau menjadi khairu ummah apabila tidak ada datang pemimpin yang berhati seperti Nabi. Artinya kalau pemimpin-pemimpin kita yang seperti sekarang ini, terutama Indonesia aja seperti ini saja. Kalau pola kepemimpinan kita, pola perwakilan kita di Dewan Perwakilan Rakyat tetap mereka jadi dengan menggunakan bagi-bagi uang dan lain sebagainya, maka proses kepemimpinan, kemudian rakyat kita, kemudian masjid kita, kemudian amal ma'ruf nahi mungkar itu akan tetap terjadi. Satu orang yang berbuat mungkar maka yang lainnya pun akan kena juga. Kan nilai setitik akan rusak susu sebelangan. Saya kira mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, ibrah dan pelajaran terhadap riwayat ataupun kisah-kisah seperti ini. Banyak sekali pelajarannya tentang kepemimpinan yang begitu rendah hati, tentang bagaimana orang mempertahankan akidahnya karena tidak haus kekuasaan, tentang bagaimana mendakwahkan yang penuh dengan tantangan meskipun telah dibuktikan dengan misalkan mengeluarkan unta dari batu, sudah bukti yang macam-macam, itu pun masih juga ditentang dakwahnya. Yang seperti ini dalam Al-Quran sudah dicontohkan tentang orang-orang masa lalu, tapi kita tidak membacanya. Kita hanya sekadar membaca Al-Quran tapi kita tidak baca artinya.
cerita-cerita tentang bagaimana orang dulu diajab, bagaimana neraka, bagaimana surga. Mungkin kita tidak terlalu sering membaca itu, kita hanya dengan membaca Al-Quran. Tapi syukur alhamdulillah kita pun sudah mau membaca ayat-ayat Allah. Tapi akankah lebih baik kita memahami arti dan maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa tetap di dalam lindungan dan tetap di dalam bimbingan dan hidayah Allah selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita istiqomah tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.